Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Laila Nur Auliani akan menyampaikan sebenarnya mengapa sih manajer itu penting. Nah, jadi setiap organisasi itu memerlukan keterampilan dan kemampuan manajerial mereka lebih dari sebelumnya, dari waktu ke waktu, yang tidak menentu, kompleks dan kacau karena dinamika kerja itu berubah-ubah, iklim ekonomi di dunia juga berubah-ubah, serta perubahan teknologi dan meningkatnya globalisasi itu juga sangat berpengaruh terhadap perubahan. Nah, contohnya di sini ada perusahaan LVMH, mereka itu memproduksi produk-produk mewah. Nah, desainnya itu sangat kreatif, mereknya bergengsi, dan fokus pada potensi komersial karena manajemennya itu bagus. Nah, yang kedua di sini, manajer itu berperan penting dalam menyelesaikan masalah pekerjaan. Contohnya di sini ada perusahaan IT&T itu memiliki 6.750 manajer umum yang mengelola kerja dari ribuan karyawan. Yang ketiga, manajer itu penting untuk berorganisasi karena tanpa adanya manajer ini, organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Pengertian manajer. Manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga dapat tercapainya sasaran-sasaran organisasi. Pekerjaan manajer tidak hanya menyelesaikan tugas pribadinya, tetapi juga berupaya membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik, berupa koordinasi pekerjaan suatu kelompok dari departemen tertentu dan mengawasi pekerjaan individu tertentu. Di sini kami tampilkan piramida manajemen tradisional yang terdiri dari manajer lini pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. Yang pertama, manajer lini pertama bertugas mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial seperti memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, manajer tingkat menengah bertugas mengelola pekerjaan manajer tingkat pertama. Serta yang ketiga, manajer puncak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya seluruh organisasi dan menetapkan rencana kerja serta sarana-sarana bagi organisasi secara keseluruhan. Nah, tempat manajer bekerja yang di departemen pemerintahan, rumah sakit, perusahaan kecil, badan nirlaba, museum, sekolah, ada juga yang di lembaga kampanye politik dan koperasi-koperasi konsumen. Saya akan menjelaskan apa kerja manajer. Kerja manajer adalah merencanakan langkah dalam mencapai tujuan atau perusahaan sesuai kebijakan. 1. Fungsi-fungsi manajer. Saya akan menjelaskan fungsi dan penjelasannya. 1. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. B. Pengorganisasian, mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai individu dalam manajemen. C. Kepemimpinan, mengarahkan kita pada tugas-tugas yang menjadi prioritas sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. D. Pengendalian, proses mengatur berbagai faktor dalam suatu rencana kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan. 2. Peran-peran manajerial Mitabek dan model pengelolaan kontemporer keterampilan-keterampilan. 1A. Berperan jabatan. B. Berperan menyambut keputusan. Keterampilan manajemen. A. Keterampilan teknis. B. Keterampilan manajemen. C. Keterampilan konseptual. Sekian dari saya, dan untuk materi selanjutnya saya akan persilakan teman saya.
Materi yang selanjutnya adalah bagaimana pekerjaan manajer telah berubah. Perubahan-perubahan situasi yang harus dihadapi oleh seorang manajer dapat mempengaruhi pekerjaan manajer itu sendiri. Perubahan yang dapat terjadi dapat memberikan dampak-dampak. Adapun dampaknya adalah perubahan teknologi. Dengan menggunakan teknologi, apa yang harus dikerjakan di dalam perusahaan akan lebih efektif dan efisien. Semakin pesat perkembangan teknologi, maka apa yang dikerjakan akan lebih praktis dan efisien. Perubahan yang selanjutnya adalah penekanan yang lebih tinggi pada etika organisasi dan manajemen. Dampak perubahannya adalah mendefinisi ulang nilai-nilai, membangun kembali kepercayaan, akuntabilitas yang lebih baik, keberlanjutan. Yang selanjutnya adalah perubahan peningkatan daya saing. Dampak perubahannya adalah pelayanan pelanggan, inovasi, globalisasi, dan efisiensi atau produktivitas. Yang terakhir adalah perubahan ancaman keamanan. Dampak perubahannya adalah manajemen risiko, ketidakpastian sumber atau biaya energi masa depan, rekonstruksi tempat kerja, dan permasalahan diskriminasi. Pentingnya pelanggan bagi kerja manajer. Para manajer harus membangun sebuah organisasi yang cepat tanggap dan kebutuhan pelanggan para karyawan mampu bersikap ramah dan sopan, mudah dijangkau, berpengetahuan lugas dalam melayani kebutuhan pelanggan, dan bersedia melakukan apa yang diperlukan demi memuaskan pelanggan. Yang kedua, pentingnya media sosial bagi kerja manajer. Penggunaan media sosial di era sekarang dapat menunjang kerja manajer. Media sosial yaitu segala bentuk komunikasi elektronik yang mempertemukan penggunanya dalam komunitas-komunitas online untuk berbagai ide, informasi, pesan pribadi, dan konten lainnya dapat dipergunakan manajer sebagai sarana untuk menunjang pengelolaan efektivitas karyawan. Yang selanjutnya adalah pentingnya inovasi dalam pekerjaan seorang manajer. Inovasi dapat diartikan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, menjelajahi ruang-ruang baru, dan mengambil resiko. Dapat dipahami bahwa inovasi tidak hanya berbicara penemuan teknologi baru, namun juga cara pandang yang berbeda yang dapat menghasilkan daya tarik dan efisiensi. Dan yang terakhir adalah pentingnya keberlanjutan bagi kerja manajer. Kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai pegang saham dalam jangka panjang dengan cara mengintegrasikan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam strategi. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen? 1. Universalitas manajemen. Dalam universalitas manajemen menjelaskan bahwa dibutuhkan dalam semua bentuk dan ukuran organisasi. Pada setiap jenjang organisasi, pada semua bidang kerja organisasi, dan di organisasi manapun di seluruh dunia. 2. Realitas dunia kerja. Alasan lain untuk mempelajari ilmu manajemen adalah kenyataan bahwa kebanyakan kita setelah lulus dari bangku kuliah dan memulai karir di dunia kerja harus mengelola atau dikelola. Bagi mereka yang berminat menjadi manajemen, penguasaan ilmu manajemen yang baik dapat menjadi fondasi untuk membangun pengetahuan dan kemampuan manajemen Anda. 3. Imbalan dan tantangan menjadi seorang manajer. Manajer akan sangat banyak nilai tambahan yang dimiliki seperti mendapatkan lingkungan kerja yang baik, pengakuan sosial di dalam organisasi maupun lingkungan, mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan upaya yang dilakukan. Tantangan yang dihadapi pun ada, seperti harus bekerja lebih sering, dituntut untuk menyelesaikan tugas dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kurang memadai, dan lain-lain. Namun terlepas dari tantangan ini, menjadi seorang manajer dapat memberi imbalan yang layak, sebagai memungkinkan para anggota organisasi mengarahkan kemampuan terbaik mereka dalam bekerja sehingga membantu organisasi mencapai tujuan. Terima kasih.